Emangnya pendukung saya yang mengancam? Emangnya pendukung saya yang mengancam? Garis saya. Saya emang nggak heran dengan jawaban Pak Prabowo seperti itu. Karena saya sudah merasakan di tahun 2019 itu. Dan saya kemarin udah ini memikirkan hal yang seperti itu yang akan menjadi jawaban Pak Prabowo. Tentunya tidak akan diakui. Begitu juga ke depannya. Tentunya setelah menonton PD saya ini juga bagi pendukung 02 tentunya bakal bilang, bisa saja itu pendukung paslon lain cuman hanya ingin merusak nama Pak Prabowo dengan menggunakan foto Pak Prabowo. Pasti itu akan diucapkan sama salah satu dari kalian pendukung 02. Pasti itu, pasti. Hal seperti ini yang tidak pantas dijadikan contoh. Alhamdulillah kami bukan bagian saat sekarang ini dari mereka. Sadar insaf. Dan seandainya saya jadi pendukungnya sama dengan 2019 lalu diperlakukan seperti itu, maka saya akan copot dukungannya langsung di depan matanya. Karena saya tidak biasa berbau dengan orang yang sombong dan arogan di situ. Tidak biasa kalau saya. Kek, lu kenapa sih lu, Kek? Akhir-akhir ini kelihatan ngelamun aja. Mikirin apa sih lu, Kek? Mikirin ini Pak Broro. Prabowo maksudnya. Pak Broro. Oh, emang kenapa sama Prabowo, Kek? Iya, katanya nggak butuh jabatan. Tapi nyalonin udah 4 kali dia. Iya sih, Kek ya. Bingung gua jadinya. Apa yang dimaksud gak butuh jabatan? Gak butuh jabatan RT kali ya? Bisa jadi, Kek. Ya juga. Bingung ya jadinya, Kek ya. Iya. Gak pikir gua. Ya kalau menurut gua sih ada benernya juga sih. Emang kudu dinaikin, gaji pejabat tuh kudu dinaikin. Biar enggak korupsi. Emang harus begitu. Ya kita mah rakyat kecil tenang aja. Ntar juga kita juga dinaikin. Naikin harga sembako, naikin harga tempe, naikin harga BBM, naikin harga, pokoknya serba naik dah. Kita mah tenang aja rakyat kecil ya. Pokoknya kita juga kena dampak kenaikan. Salam kenaikan. Jujur, gue bangga jadi warga negara Indonesia. Apalagi semenjak dipimpin oleh Presiden Pak Jokowi. Demokrasi benar-benar top, tegak lurus ke penguasa. Rakyat jelata mau hiporia 5 tahun sekali merayakan demokrasi karena melanggar aturan lalu lintas menggunakan knalpot brong, digebugin sampai tewas. Sedangkan anak presiden yang menabrak konstitusi dibilangnya ini demokrasi mewakili Gen Z. Lu udah stres. Pak Ndu, ada omon-omon petani itu siang ke sawah, ladang, malamnya ke disco. Gimana Pak? Bagus itu Mas. Mari kita memasyarakatkan ijik-ijik dan mengijik-ijikan masyarakat. Pertanyaannya, apa bisa, apa mampu? Rata-rata petani kita itu hanya punya lahan 0,3 hektar Mas. Kalau di Thailand itu 3 hektar, kalau di Filipina itu 2 hektar. Tapi bisa sih Mas dipaksakan, habis panen kita ijik-ijik 2-3 kali, habis itu kita resign jadi petani. Kok bisa gitu Pak? Lah, biaya untuk nanam selanjutnya, biaya pupuk, pestisida, perawatan, belum lagi kalau nanti gagal panen. Mas, pertanian kita itu mayoritas mindsetnya bukan industrial, tapi mindsetnya membiayai hidup. Mimpi boleh, tapi tidur dulu. Yang penting Pak Prabowo tidak pernah menjelek-jelekkan siapapun. Mau difitnah, dihina, dicaci, tetap diam, tidak pernah membalas, tetap menghargai orang. Saya sangat setuju dengan statement Anda.
memang Pak Prabowo itu memang tidak pernah menjelek-jelekan orang lain. Mau difitnah, mau dicaci, mau dihina, mau apa, tetap diam. Tidak pernah membalas. Iya, emang kayak gitu. Saya sangat setuju. Karena Pak Prabowo orangnya sabar sekali. Orangnya tuh soleh. Orangnya itu nggak pernah dendam, nggak pernah ngomong kasar ya. Ingat Pak Prabowo saking sabarnya gitu ya. Pas pidato gebrak-gebrak podium itu sangat luar biasa. Beliau benar-benar sabar sekali. Saya juga terharu sama Pak Prabowo. Kalau ingat Pak Prabowo, rasanya saya sedih. Saking sabarnya Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah bilang, nanti rakyat akan saya beri kartu. Gitu. Soleh. Setiap perkataan beliau itu sangat agamis. Saya sangat setuju. Tidak pernah memfitnah. Saking gak pernah memfitnahnya, beliau selalu berkata, jangan percaya dengan antek-antek asing. PKI saya jadi sedih, terharu sekali. Pak Prabowo juga gak pernah menjelek-jelekan orang, benar. Sampai saya selalu terkenang dengan perkataan beliau yang sangat sabar. Ndak semua etik. Beliau emang gak pernah mencaci maki orang. Perkataan beliau itu sangat santun sekali. Apalagi kalau saya ingat beliau itu bilang goblok sama tolol. Saking solehahnya, solehah lagi. Saking solehnya beliau. Sampai saat ini saya belum pernah lihat beliau sholat. Intinya saya sangat setuju lah dengan statement Anda, komentar Anda sangat luar biasa. Pak Prabowo memang luar biasa. Beliau nggak pernah memfitnah. Jadi ingat, kalau masalah ngomongin nggak pernah memfitnah, ingat pas dulu tahun 2019 ada edaran Obor Rakyat. Itu buku majalah agamis, yang sangat agamis itu, Obor Rakyat. Itu saya masih ingat. Ingat juga, emang beliau nggak pernah memfitnah, nggak pernah dendam ya. Sampai ingat pas dulu pilkada di DKI, sampai ada kasus videonya Ahok dipotong-potong terus disebarin, sampai akhirnya orang se-Indonesia datang ke Monas karena video potongan itu. Ya, beliau memang gak pernah memfitnah, gak pernah dendam. Beliau memang sangat luar biasa, soleh. Sampai akhirnya mau gak mau, demi negara tentram, damai, beliau ikhlas di penjara 2 tahun. Itu karena saking Pak Prabowo-nya itu
nggak suka memfitnah. Banyak luar biasa lah hidup Pak Prabowo. Oh iya, satu lagi, kasus Ratna Sarumpait. Keren, dia sangat, pokoknya the best. Yap, sifat arogansi Prabowo menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri, karena lagi-lagi netizen menohok habis apa yang menjadi karakternya Prabowo yang sombong dan juga sangat arogan. Sangat miris melihat pendukung Prabowo yang saya kira membela mati-matian, tetapi mendapat balasan dari Prabowo seolah pendukung ini tidak dianggap sama sekali, dan hal itu tidak mengagetkan kita semua. Kita ingat sendiri pada tahun 2019 jutaan rakyat Indonesia mendukung habis-habisan Prabowo, dan bahkan mereka mati-matian pada saat melakukan aksi karena kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Tetapi pada akhirnya Prabowo memilih meninggalkan rakyat yang sudah membelanya, yang sebanyak jutaan orang ini, dan bahkan lebih memilih sebuah jabatan menjadi Menhan dibanding bertahan sebagai oposisi. Inilah bukti bahwa Prabowo lebih mengutamakan karirnya, lebih mengutamakan uang dibanding rakyat, lebih mengutamakan jabatan dibanding rakyat. Dan saya kira sikap yang seperti ini wajib untuk kita tolak sebagai pemimpin Republik Indonesia. Semoga para pendukung Prabowo bisa tersadarkan kembali, mempunyai pola pikir yang normal seperti orang-orang pada umumnya, bahwa memang Prabowo ini tidak layak jadi pemimpin karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.